Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dan terkuat yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini berpusat di Pulau Jawa dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Kisahnya dimulai pada tahun 1293 ketika Raden Wijaya mendirikan kerajaan ini setelah berhasil mengusir tentara Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit. Setelah berhasil mengusir tentara Mongol, ia memulai pendirian kerajaan di wilayah Tarik, Jawa Timur. Ia menggabungkan berbagai suku dan kelompok yang ada di sekitar Jawa untuk membentuk satu kerajaan yang kuat. Raden Wijaya memulai pemerintahannya dengan bijaksana. Ia membangun aliansi dan memperkuat pertahanan kerajaan untuk mengantisipasi serangan dari luar. Ia juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga untuk menjaga stabilitas dan kedamaian. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan patihnya yang legendaris, Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini, Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Ini adalah puncak dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada, di mana ia bersumpah untuk tidak menikmati buah palapa sebelum menyatukan Nusantara. Pertempuran pertama yang menentukan adalah saat Raden Wijaya berhasil mengusir pasukan Mongol dari Jawa. Pada tahun 1293, dengan bantuan pasukan lokal, Raden Wijaya berhasil mengalahkan tentara Mongol dan mendirikan kerajaan Majapahit. Ini menandai awal dari kekuasaan yang panjang dan penuh tantangan. Salah satu pertempuran paling terkenal adalah Pertempuran Bubat yang terjadi pada tahun 1357. Pertempuran ini melibatkan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada melawan pasukan Sunda. Konflik ini berawal dari niat Raja Hayam Wuruk untuk menikahi Putri Dyah Pitaloka dari Sunda. Namun, terjadi kesalahpahaman yang berujung pada pertumpahan darah di lapangan Bubat, di mana rombongan kerajaan Sunda termasuk Putri Dyah Pitaloka tewas. Selama masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit terlibat dalam banyak pertempuran untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Mereka berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Bali, dan Blambangan. Pertempuran demi pertempuran menunjukkan ketangguhan militer Majapahit. Pada tahun 1343, Gajah Mada memimpin ekspedisi militer ke Bali dan berhasil menaklukkan pulau tersebut, mengintegrasikannya ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Penaklukan ini menunjukkan kemampuan militer Majapahit yang sangat kuat. Pasukan Majapahit juga dikenal menggunakan strategi perang yang cerdik dan persenjataan yang unggul. Majapahit juga berhasil menaklukkan kerajaan Melayu di Sumatera, yang dulunya merupakan bagian dari kekuasaan Sriwijaya. Penaklukan ini memperkuat pengaruh Majapahit di wilayah barat Nusantara. Kekayaan sumber daya alam Sumatera menjadi salah satu penopang ekonomi Majapahit. Tidak hanya kuat secara militer, Majapahit juga mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi dan budaya. Kota-kota di Majapahit menjadi pusat perdagangan yang ramai, dan berbagai kebudayaan berkembang pesat, termasuk seni, sastra, dan arsitektur. Pasar-pasar di ibu kota Majapahit selalu ramai dengan pedagang dari berbagai wilayah. Hingga saat ini, kita masih bisa menyaksikan sisa-sisa kejayaan Majapahit melalui berbagai peninggalan arkeologis, seperti candi-candi dan artefak yang tersebar di Jawa Timur. Candi Tigus dan Candi Penataran adalah contoh dari arsitektur Majapahit yang megah dan penuh dengan nilai artistik yang tinggi. Kehidupan masyarakat Majapahit sangat kompleks dan maju. Mereka memiliki sistem administrasi yang canggih dan berhasil menciptakan harmoni di antara berbagai etnis dan agama yang ada di wilayah kekuasaannya. Patung-patung dan relief yang ditemukan menggambarkan kehidupan sehari-hari, kegiatan ritual, dan cerita-cerita epik yang menjadi bagian dari budaya mereka. Namun, setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Perebutan kekuasaan di antara bangsawan dan pemberontakan internal menyebabkan kerajaan ini perlahan-lahan terpecah hingga akhirnya runtuh pada akhir abad ke-15. Fragmentasi wilayah ini memicu munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Setelah runtuhnya Majapahit, wilayah kekuasaannya di Jawa digantikan oleh Kesultanan Demak, yang merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Jawa. Kesultanan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara dan menjadi pusat kekuatan politik baru. Warisan Majapahit masih terasa hingga kini. Banyak nilai dan tradisi dari kerajaan ini yang menjadi bagian dari budaya Indonesia modern. Majapahit adalah bukti kejayaan dan kehebatan peradaban Nusantara di masa lalu.
Pengaruhnya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem pemerintahan, seni, hingga adat istiadat. Artefak-artefak peninggalan Majapahit seperti keramik, senjata, dan perhiasan banyak ditemukan di berbagai tempat dan disimpan di museum-museum Indonesia. Benda-benda ini memberikan kita gambaran tentang kehidupan dan kebudayaan Majapahit yang kaya dan beragam. Situs arkeologi Trowulan di Jawa Timur yang diyakini sebagai ibu kota Majapahit masih terus digali dan diteliti. Tempat ini menjadi saksi bisu dari kejayaan Majapahit dan menarik banyak peneliti serta wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah dan warisan kerajaan ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.